Fikri yang tingkat 1 dulu tidak mengenal organisasi. Pastinya tadi itu gimana kita memintarkan diri kita sendiri dulu Ya, dan kita bisa bermanfaat nih bagi teman-teman kita. harusnya pola pikir kita itu bukan bagaimana membagi waktu untuk organisasi, tapi kita pertama membagi waktu dulu antara organisasi, kuliah, setoran hafalan, bahkan istirahat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Bukan itu malam. Ya, selamat datang teman-teman yang berbahagia di podcast Ikadu Mesir yang belum ada namanya. Ya, nanti namanya bisa dilihat di cover depan. Oke. Alhamdulillah hari ini kami tim media Ikadu bisa memulai podcast. Ya, yang dimana podcast ini semoga bisa jadi wadah tempat untuk kita bercerita teman-teman. Ya, kita bertukar pikiran, kita bertukar ide. Langsung saja, karena ini show pertama ya, jadi saya tak bawakan narasumber yang nggak kalah kerennya juga. Oke, kira-kira teman-teman bisa nebak nggak siapa narasumber pada hari pertama ini? Wah, kayaknya mereka bisa nebak kamu. Soalnya ada di judulnya. Oh ya, Jadi udah ketebak ya. Ya judulnya aja gitu. oke, karena sudah ketebak, maka langsung kita sambut aja. Oke, teman baik saya, ya ini salah satu teman karib saya dari SMP, SMA, bahkan sampai kita berkuliah di Al Azhar. Ya Rob. Berapa tahun tuh? Berapa tahun? 6, 7, 8, 9. 9 tahun. Wah, Oke, kita sambut bersama Fikri Abdul Aziz. Jadi Fikri ini adalah seorang yang senang sekali belajar. Ya, betul gitu Fikri ya. ya itu senang itu relatif ya. Gitu. Tingkatan senang, tapi kalau ya senang secara umum ya saya senang. Ya, semua orang senang belajar lah. Ya, tapi belajar apa gitu kan? Ya kan tergantung. Oke, Fikri, kalau boleh dikasih 3 menit, Ya. ya, deskripsikan diri Anda. Aduh, ini kayak kenalan gitu ya. Ya, kita perkenalan dulu. Ya, teman-teman semua, perkenalkan ya. Nama aku Muhammad Fikri Abdul Aziz. Kalian bisa panggil aku Fikri lah ya. Ya, aku apa aja nih labelnya? Kelahiran. Aku Boleh. Aduh, Gimana orang mau kenal kamu itu Ya. seperti apa? Nah, itu. Aku mahasiswa di Al Azhar, Fakultas Syariah wal Qanun jurusan Syariah Islamiyah. Dan sekarang aku ada di tingkat 4. Ya buat yang belum tahu di Al Azhar kita pakainya tingkat ya, bukan semester gitu kan. Tingkat keempat berarti tahun keempat gitu ya. Tahun keempat dan tahun terakhir akunya gitu. Nah, aku berasal dari Tulungagung ya, dari Jawa Timur. Dan aku kelahiran 30 Juni 2004. Wah, Ya. disepil ini berarti ya, tanggal nggak lahirnya apa-apa. Ya. Saya bangga dengan tahun lahir saya. Ya gitu. Walaupun orang bilang kayak masih muda banget, ya nggak apa-apa lah. Kenapa emang? Why? Gak sampai kamu sih itu. Kurang dong. Kurang. Apa lagi ya? Hobi deh boleh ya. Boleh hobi. Belajar bukan hobi ya teman-teman. Belajar itu suatu kewajiban, jadi bukan Oke. hobi. Hobiku membaca deh, membaca buku gitu. Buku apa aja sih? Ya novel aku baca gitu. Kemudian buku-buku self improvement juga aku baca ya. Tapi dominannya buku Indonesia sih sebenarnya. Atau kalaupun buku luar negeri biasanya terjemahan. Aku belum yang sejago itu baca buku Inggris ya. Ya kayak baca Atomic Habits gitu pakai yang ya Indonesia gitu. Atau baca How to Influence People and Win Friends yang punyanya Dale Carnegie, atau kembali kayak judulnya aku lupa. Ya itu aku juga banyak baca Indonesia. Atau kalau novel-novel ya pasti ya Terelie ya Haibur Rahman Shirazi ya sebenarnya aku baca. Ya nonton juga suka ya. Nonton film, nonton anime juga. Ya nulis suka, tapi belum sesering itu. Ya kebetulan aku juga di Ikadu sebagai tim kepenulisan juga. Ya, itu ya tipis-tipis lah, ya kan. Apa lagi yang aku kenalin ya? Oke, mungkin kayaknya cukup deh. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan nih ya, Fikri. Ya. Kan dulu seorang Fikri nih dikenal orang yang suka belajar. Siapa yang kenal kayak gitu? Ya, semuanya tahu. Ya. Orang mana yang nggak tahu kalau Fikri adalah si tukang ranking 1. Ada yang belum kenal, belum tahu. Nah, makanya kita. Nah, itu apa sih motivasinya? Kenapa kok setinggi itu? Sekuat itu dalam belajar? Aduh, gimana jawabnya? Ya lebih ke karena sih.
Jadi motivasi itu teman-teman, kalau menurut aku ya, itu dia berkembang. Dulu mungkin pas aku SD SMP ya aku mikirnya buat diriku sendiri gitu. Ya aku pengen ambis, pengen pinter, pengen juara satu. Ya normalnya pikir anak kecil lah. Ya. Jadi ya makanya belajar gitu ya. Sampai ya bahkan jauh sebelum ujian memang sudah nargetin gitu, pengen ranking 1 gitu kan. Ya maka ya dulu pemikirannya masih seperti itu. Sampai tiba di SMA tuh kayaknya apa ya? Kayaknya pinter buat diri sendiri itu terlalu biasa gitu. Kayaknya kita sayang gitu kalau cuma pinter buat diri sendiri gitu kayak. Ya kalau gitu apa yang membedakan kita dari orang lain gitu. Kalau ternyata kita cuma wah, ini misalnya ada orang jangan aku deh, aku nggak suka pakai ini, ntar kira sombong. Ya intinya ada orang deh yang dia pinter banget. Oke. Sama orang yang mungkin perlu effort lebih lah untuk belajar gitu. Nah, kalau ternyata mereka sama-sama tidak atau pengaruh buat orang lainnya itu ya sama, ya lantas apa bedanya gitu. Maka itu mulai kepikiran tuh pas satu SMA ya. Ya mungkin yang ya kamu kan kita kan Ya, sempat, kita kan seangkatan lah ya. Nah, itu bener mikirin kayaknya sekarang waktunya bukan cuma belajar buat diri sendiri deh. Tapi coba ngajak teman-teman gitu. Ngajar-ngajar orang lain gitu. Akhirnya ya tadi itu mungkin satu SMA sih aku ingatnya ya, kalau sebelumnya aku lupa. Yaitu aku mulai mau ngajarin teman-teman gitu. Ya tiap mau ujian gitu ngajakin Oke. buat belajar bareng bersama itu di ya. kamar ataupun di masjid ya kalau kita di pondok dulu. Dan itu sampai sekarang sih, sampai sekarang tuh kayak apa ya? Kalau nggak ngajar tuh kurang gitu. Karena ngajar itu keuntungannya dua gitu. Pertama buat diriku sendiri, ngajar itu nggak cuma buat orang lain, buat diriku sendiri juga gitu. Ya karena dengan ngajar itu makin nempel gitu. Oke. Ya kayak contoh, aku nih udah tingkat 4 nih, tapi alhamdulillah beberapa pelajaran di tingkat 1 itu masih ingat gitu. Tingkat 2 itu masih ingat gitu. Karena Kenapa? sering Karena sering ngajar itu ngajar ya. ya. Kan sering ngajar, ketemu anak gitu, ngajar tingkat 2, ngajar tingkat 1 sehingga termotivasi terus gitu. Dan contoh nih lagi ngajar tingkat 4, terus ternyata pas di pelajaran tingkat 4 itu nyenggol materi yang tingkat 2. Kedua. Itu bisa ingat kayak ini diajarin di tingkat 2. Ya kayak gitu. Itu keuntungan buat diri sendiri. Juga yang jelas pasti keuntungan buat orangnya juga gitu kan. Oke. Ya mereka apa namanya ya dapat faidah juga gitu. Karena ya kalau di Mesir sendiri kita nggak bisa mungkin nggak semuanya bisa memahami pemahaman tutur ya. Juga nggak bisa, ada juga yang tipenya nggak bisa paham dengan baca sendiri gitu. Ya mungkin beberapa orang ya perlu penjelasan mungkin bahasa bayi lah ya. Iya, Bahasa lebih gampangnya Indonesia bahasa bayi lah. dan bahasa Indonesia doang itu nggak cukup teman-teman. Ya, karena ada yang jelasin pakai bahasa Indonesia itu masih belum paham. Jadi gimana caranya menjelaskan dengan bahasa bayi kayak gitu. Itu motivasi belajar aku lah. Dan kalau mau ditarik lagi masih banyak kan. Ya bahkan mungkin aku belum bisa bilang aku usia nikah ya. Tapi jujur aku suka membaca artikel-artikel fikih-fikih nikah, podcast tentang nikah itu kayak kalau kita nggak pintar tuh siapa yang ngajarin anak kita gitu loh. Ya. Oke. Ya oke lah, al-ummat rasul ula gitu. Tapi ya harusnya si bapak ini lebih pintar lagi dari ibunya gitu. Ya ibu ini kalau mau nanya ya siapa? Ini bapaknya lah, ya suaminya gitu. Jadi ya harus pintar lah. Kan di ayat Quran juga kan at-thayyiba apa? Atau Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisatu wal-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat kan gitu. Ya oke lah, umun ada satu lah. Tapi kalau dapat umun yang pointer, ya kita harus pintar gitu. Oke, berarti motivasinya tadi itu gimana kita memintarkan diri kita sendiri dulu Ya. dan kita bisa bermanfaat nih bagi teman-teman kita. Oke Fikri, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan utama kita yaitu seputar Mas Sisir. Nah, ini nih gambaran dari Fikri sendiri, sosok Mas Sisir ideal menurut Fikri itu seperti apa nih? Oke. Sesuai pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya adalah menurut aku, oke? Oke. Pertama kita harus pahami Mas Sisir ideal, setiap orang punya standar ideal masing-masing, ya. Tapi ya kalau menurutku Mas Sisir ideal itu ya yang dia itu segala aspek kehidupannya, dalam artian di sini ya aspek kehidupan sebagai mahasiswa ya belajarnya, ya itu kan dia mahasiswa maka dia harus belajar. Atau bahkan kita tarik lebih dulu kan, ini yang jarang orang notice. Apa tuh? Jadi yang ideal itu berarti juga harus memperhatikan masalah ubudiyah gitu. Oke lah, ubudiyah, ibadah kan urusan masing-masing, ibadah kan apa ya, kewajiban itu bukan standar yang harus dibahas. Ya oke, aku setuju. Tapi lihat faktanya gitu. Kita bisa lihat masih sepi. Kita masih bisa lihat berapa sih mahasiswa yang Sholat ke masjid. yang sholat ke masjid atau kemudian peduli sama hafalan Qur'annya gitu. Itu ternyata masih minim, maka ya oke lah kita bilang ibadah itu urusan masing-masing. Tapi kalau sekarang ternyata banyak yang malah karena masing-masing itu
nggak memperhatikan hal itu, ya anak aku rasa itu perlu dijadikan standar juga gitu loh. Ya masih si ideal tuh ya selain karena dia mahasiswa maka pelajarannya harus oke, akademiknya harus oke, ibadahnya juga harus oke lah, Ibadahnya juga oke. ya kan? Karena kita nggak sekedar mahasiswa coy, kita mahasiswa Al Azhar gitu loh, yang ya kita advocate Al Azharnya gitu loh. Bahkan kalaupun kita bukan mahasiswa Al Azhar teman, kita muslim gitu loh, kita muslim. Ya kewajiban kita Iya, muslim dan laki-laki ya lebih tepatnya. Kalau kita masih ditegur tentang sholat kayak tentang sholat di masjid, kemudian dia loh agama kan masing-masing lah, apa bedanya sama kita, apa bedanya kita sama orang sekuler kan, yang memisahkan antara dunia dengan akhiratnya. Ya itu berarti akademiknya terpenuhi, kemudian dia juga ya budayanya terpenuhi, kemudian dia juga bahkan secara apa ya, dia juga bermanfaat bagi orang lain gitu, terlepas dimanapun itu ya, organisasi ataupun ya dia mengajar ataupun bekerja juga nggak masalah, karena mungkin dengan ya uangnya itu dia bisa misal ngasih sponsor atau ngasih beasiswa, ya banyak lah, intinya bermanfaat bagi orang lain gitu. Itu sih. Ini Fikri sendiri ini kan aktif nih di organisasi. Ya. Nah, gimana sih tips dan triknya tuh bisa bagi di antara organisasi, kelas tetap masuk, dan saya dengar juga tetap setoran Quran ya? Oke. Gimana tuh bagi antara tiga ini? Oke, mungkin aku coba cerita dari aku tingkat 1 ya teman-teman. Ya, aku bisa di titik sekarang itu karena ya jam terbang, dalam artian ya aku juga dulu banyak kesalahan yang aku lakuin teman-teman. Ya, Fikri yang tingkat 1 dulu tidak mengenal organisasi. Ya. Nggak mengenal tingkat 1. Nggak mengenal. Karena gini Kam, kedatanganku, aku datang tahun 2022 akhir. Oke. Nah, angkatanku semua terlambat. Semua datang di 2023. Yang mana ujian udah mulai, maka semua terlambat gitu. Oke. Nah, aku kebetulan datangnya 2022. Maka dan itu otomatis kegiatan-kegiatan organisasi pada delay semua. Karena mabanya telat semua. Oke. Ya, orientasi ormaba-ormabanya, baik itu PPMI ataupun kesenatan atau keluargaan, ya. Itu maka yang aku nggak kenal itu. Aku kenalnya kuliah. Rumahku dulu ya di Sabi, mahkamah masuk, jalannya jauh, tapi nggak kerasa gitu. Karena mikirnya cuma kuliah di kepala. Kuliah, sampai akhirnya mengenal dunia organisasi, masuk. Nah, ini pelajaran yang aku dapat juga. Tapi nanti kayaknya ada pembahasan organisasi nggak? Ada nanti. Ya nanti gue bahas. Intinya di tingkat 2 ada aku mulai masuk organisasi, tapi over kamu. Over. Ya, aku masuknya langsung banyak. Over ini gimana? Bisa didistribusikan nggak? Over itu soalnya apa? Lebih ke ini sih. Ya hidupnya buat organisasi doang gitu. Nggak ngasih waktu buat lingkup-lingkup lain. Setoran Al-Quran. Oh ya, tingkat 1 aku juga setoran Quran. Ya selesainya aku di tengah-tengah organisasi selesai sih Qurannya. Itu tapi lambat banget sih. Setahun lebih nyelesain Quran yang dulu pernah dihafal di pondok itu kayak lama banget sebenarnya ya. Nah, kembali tadi over itu seperti apa? Ya kayak hidupnya itu benar-benar buat organisasi doang gitu loh. Jadi pola pikirnya itu hanya bagaimana aku membagi waktuku untuk 4 organisasi ini. 4 organisasi? Ya, itu aku ngerasa itu over gitu. Dan itu aku baru sadar ketika tingkat 3 gitu. Kayak harusnya pola pikir kita itu bukan bagaimana membagi waktu untuk 4 organisasi. Tapi kita pertama membagi waktu dulu antara organisasi, kuliah, setoran hafalan, bahkan istirahat gitu. Ya, banyak orang tuh merasa keren, merasa bisa lah ya. Ya, merasa keren dan merasa dia itu setelah berjasa ketika apa? Ketika full buat organisasi sampai waktu tidurnya terganggu, waktu makan terganggu, dia kayak, "Wih, bangga nih aku tidurnya cuma 1 jam." Kan kita bukan kita. Aku sering beberapa kali dengar kayak dia membanggakan diri ketika nggak makan. Aku cuma makan sekali. Terus tidurku jadwalnya apa, jam tidurku berantakan cuma 2 jam gitu. Nah, apa yang membanggakan coy? Coba lihat, gak usah jauh-jauh deh. Coba lihat orang tua kita deh. Emang ada kayak gitu? Gak ada. Orang tua kita tidurnya ya normal. Jam 10 tidur, sebelum subuh bangun tahajud. Iya kan? Itu ya sebenarnya yang keren kayak gitu. Nah, itu kalau ditanya over, ya itu. Over itu ketika ya benar-benar gak ada waktu lain selain organisasi gitu. Itu aku definisi over menurutku seperti itu. Nah, itu tingkat 2. Kedua, ya aku ada di 4 organisasi berbeda. Ya aku yakin para penonton pasti ada yang lebih dari itu dan ada yang bisa. Ya disclaimer dulu. Ini kan aku ya. Di sini orang lain ada yang mungkin 6 organisasi dan bisa kuliahnya jalan, bisa ya oke, itu terserah gitu. Ya itu masing-masing lah, ukuran orang beda-beda gitu. Ya cuma kalau ukuranku pribadi aku merasa 4 tuh banyakan gitu. 4 dan itu eksekutif ya. Ya eksekutif ya. Biasanya tingkat 3 itu ya alhamdulillah ada keinginan juga didorong teman-teman ya buat pas itu nyalon buat jadi ketua senat ya. Ketua Senat FSI Senat Syariah tahun 2425 ya, itu jadi. Nah, ternyata itu mulai banyak kebuka kan. Ya, karena aku jadi ketua, otomatis aku nggak ikut organisasi yang lain dong. Namanya ketua.
Ya, Karena harus ketua melepaskan ya. benar dan fokus sama ini. Dan ternyata apa ya? Memiliki satu organisasi yang difokuskan itu gak lebih buruk, bahkan bisa dibilang lebih baik ketika ternyata Ikut banyak. ketika dibandingkan dengan ikut banyak tapi nggak ada yang maksimal. Itu lebih baik ikut satu gitu. Nah, karena apa? Karena dengan itu kita akan mulai memperhatikan belajar kita gimana ya? Hafalan Quran kita gimana ya? Bahkan kesehatan kita juga gimana ya? Olahraga kita gimana ya? Itu tuh kalau kamu hidupnya buat organisasi full, kamu mungkin nggak akan mikir kayak gitu ke sana gitu. Berarti itu hal yang penting juga kan. Oke. Gitu. Akhirnya tingkat 3 itu mulai kelihatan hilalnya lah ya. Akhirnya itu pas aku jadi ketua senat itu mulai aku perhatiin juga belajarnya gitu. Belajarnya akademiknya, kuliahnya mulai jalan lagi ya. Kegiatan-kegiatan ya ngaji kajian ya. Kalau ngaji Quran itu masih ke sebatas tilawah pas itu ya. Belum yang setoran lagi. Ya dulu pernah setoran kan, cuma kan vakum setahun itu lumayan Lumayan hilang Iya. sekali setahun. Iya kan? Ya Hika masih juga ngerasain kalau hafalan ini hafalan itu kalau kita nggak punya tempat setoran itu kayaknya kalau imannya nggak kuat bullshit deh kalau dia merujak sendiri. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Ya, setuju. Ya. Kalau dia nggak punya tempat setoran itu kayak emang siapa yang jamin kamu bakal merujak gitu kalau nggak ada dorongan ya. Buat yang imannya ya saya malah imannya lemah ya kayak gitu. Enak. Ketua senat selesai. Nah, di tingkat 4 ini akhirnya mulai itu kayak mengurangi banyak organisasi gitu ya. Kayak mungkin lihat kesempatan sini A B C D itu banyak yang ditolak, hanya mengambil beberapa yang dirasa mampu dan mungkin ya Nggak mengganggu waktu. yang nggak mengganggu waktu gitu. Dan sekarang benar-benar alhamdulillah sudah terbentuk lah mindset kayak ya kuliah itu kewajiban gitu loh. Dan kuliah itu kesibukan teman-teman. Ya. Jadi kuliah adalah kesibukan. Benar. Oke. Dalam artian seperti ini. Ketika ditanya, bisa nggak datang ke sini? Oh, enggak, aku kuliah. Sorry, aku kuliah. Oh, nah, itu jawaban yang harus nyampe. Itu nyampe itu kamu. Nah, menurut aku ya, itu udah nyampe itu ketika dia ditanya, ikut kegiatan ini, oh, aku udah kuliah. Nah, itu dia sudah wah nyampe sih itu. Tapi itu tadi itu memerlukan proses panjang sih. Ya, sampai ada di titik. Nah, makanya aku harapin ya orang-orang jangan sampai kayak aku lah yang baru nyadar itu 4 gitu kan. Ya kalau bisa tingkat 1 udah sadar gitu. Gitu. Oke. Kalau misal ditarik, Fik. Ya. Dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ini, kira-kira pengaruh apa sih? Benefit apa yang kamu dapat ketika masuk organisasi itu? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Sedikit mungkin. Banyak sih. Oh, banyak. Ya, banyak. Yang jelas Oke, di organisasi yang jelas kalau ini benefitnya buat diri sendiri. Diri sendiri, lebih ke diri sendiri mungkin. Kalau buat orang lain jelas ya. Ya, jelas. Karena kan dia ngadain proker buat orang lain. Oke, itu jelas. Kecuali kalau prokernya nggak jelas. Nah, itu baru. Tapi itu masalah lain. Masalah lain. Ini masalah yang pribadi ya, teman-teman. Benefitnya buat diri sendiri banyak gitu. Ya, melatih apa ya? Jawaban-jawaban normatif orang organisator lah. Apa sih? Relasi, ya kan? Ya, manajemen waktu, manajemen prioritas. Tapi manajemen prioritas terus apa lagi ya? Kemampuan berbicara banyak orang, kemampuan untuk memahami beragam manusia. Manusia kan abstrak ya, nggak ada yang sama gitu. Jadi dengan ikut organisasi kita akhirnya bisa paham gimana cara melakukan orang lain. Bahkan kalau aku mau spill ya, susah di organisasi yang jadi ketua itu bukan prokernya gampang. Yang susah itu gimana kita bisa memahami anggota kita. Pas anggota kita capek itu diapain, ya kan? Karena ini kan organisasi non profit ya, nggak ada uangnya gitu loh. Ya kalau mereka malas, apa yang bisa kita, kalau dunia kerja kan males nih, males gak digaji loh. Ya udah ya, pasti. Nah itu juga dipelajari gitu kan. Itu sih yang benefit-benefitnya. Tapi yang perlu ditandain di sini adalah benefit-benefit ini akan menjadi bullshit ketika memang tidak dimanfaatkan gitu. Relasi deh, sederhana relasi deh. Banyak orang yang merasa organisasi dia dapat relasi. Tapi kalau ternyata dia kinerja di organisasi itu jelek, ya jangan dapat relasi gitu ya nggak sih? Ya orang bakal lebih ninggal mungkin. Gitu. Malah bisa jadi senjata makan tuan gitu. Dengan dia organisasi tapi kinerjanya buruk, itu area orang malah terus isu. Dia ngasih di rapat merah kayak enggak mau lah kalau dia yang minta apa sebagainya. Jadi sebenarnya itu kayak ya pisau bermata dua gitu, tergantung kita makanya seperti apa. Atau ini deh yang sering jadi jokes juga kalau di reels Instagramnya. Apa tuh? Organisasi itu melatih manajemen waktu. Lah, rapat aja bolehnya telat. 2 jam setelahnya. Ya kalau kata boleh sebut namanya enggak apa ya? Kata Dipa setelah 4 jam itu bisa PP Saudi Mesir. Ya, bisa ini. Waktu-waktunya itu ya. Itu ya memang aku setuju gitu. Ketika ternyata dikatakan dari mana manajemen waktunya kalau ternyata telat-telat, ya bukan salah organisasinya, ya salah yang melakukan itu gitu. Melakukannya ya. Benar, kayak gitu. Setelah tadi menarik banyak sekali benefit ataupun tentang seputar organisasi itu, apakah pengaruh di belajar kita?
dari sisi Fikri sendiri deh. Apakah karena ada nih teman-teman banyak nih teman-teman juga yang belum naik tingkat bahasanya Oke. dikarenakan organisasi dan lain sebagainya. Apakah itu jadi salah satu faktor? Oke. Pertama, aku mau meluruskan, ya pasti kamu juga punya pengalaman seperti itu ya. Nggak semua yang nggak lulus karena organisasi. Oke. Benar. Nah, dan bahkan ya, nggak tahu kita semua semasa nggak ada yang punya datanya, tapi rasa-rasanya malah banyak yang bukan organisator yang nggak lulus daripada yang organisator gitu. Ya intinya tidak berkaitan. Intinya semua kembali ke orangnya gitu. Kalau orangnya emang punya semangat belajar, dia mau jadi organisator atau enggak organisator, ya dia bisa gitu. Tapi gini kan, yang menjadi masalah adalah kadang ketuanya di organisasi atau siapapun orang yang narik gitu loh, narik orang lain buat kepalanya lah mungkin ya, kepalanya atau apalah, itu tidak berusaha memahami anggotanya gitu. Dia itu apa ya, toksiknya di organisasi itu adalah mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa menarik orang lain gitu, dengan bujukan-bujukan, dengan kata-kata manis. Organisasi bisa kok sambil belajar. Ya siapa dulu gitu loh. Iya, siapa dulu yang masuk Ya. siapa dulu. Aku kan dulu itu punya pemahaman semua orang bisa dulu. Aku punya pemahaman semua orang bisa kalau membersamain belajar dengan organisasi. Tapi makin kesini bahkan mungkin cerita sedikit ya. Aku pernah ngisi di acaranya Orsimba punya nama HPIM. Nah, pas itu bersama dengan 4 ketua salat yang lain. Oke. Ada Kotos Mafu, FPA dan FTI. Nah, di situ ada yang tanya seperti itu. Gimana lebih kedepankan belajar atau organisasi gitu. Nah, aku pas itu masih dengan jawabanku yang sebelumnya, yaitu adalah semua bisa kok kalau diatur sebagainya. Tapi ada jawaban ketua senat yang lain, aku sebut namanya nggak apa-apa, ini baik ya, Wildan namanya. Oke. Ketua Semafu. Ya, jadi dia jawab, kalau jawaban saya kembali ke antum. Kalau emang nggak bisa, nggak usah. Kalau emang dirasa belajarnya masih belum mantap, maksimal, nggak usah organisasi. Jadi itu nggak salah kok. Ya, memang tujuan utama kita sih belajar kok, ya kan? Jadi gitu. Ketika karena gini kan, kadang orang itu tergiur, apa ya? Ketika diomongin bisa kok. Ini loh, lihat bang ini, lihat Bang mas ini, iya. dia bisa kok, kamu juga pasti bisa. Nggak, belum tentu. Beda orang. Ya, Oke ya. Orang yang menarik dengan cara seperti itu, dia punya tanggung jawab untuk apa? Memastikan dia ya, belajarnya. Okay. Kalau asal apa ya, dibujuk-bujuk dengan cara seperti itu dan ya dia nggak peduli masalah belajar ya, pokoknya organisasi jalan. Nah, itu yang toksik sebenarnya. Kayak gitu. Jadi berpengaruh apa enggaknya? Ya kembali ke orangnya gitu. Ya cuma diri kita sendiri yang bisa jawab. Tapi intinya aku cuma pengen berpesan ke orang-orang, ya baik yang ditarik maupun yang menarik ya. Yang ditarik ya jangan mudah termakan. Antum yang paling tahu yang antum. Yang narik ya atau diri juga gitu loh. Jangan asal narikin orang-orang tanpa memperhatikan belajar mereka. Kalau ternyata dia emang apa ya, pertimbangannya belajar, aduh aku ini pengen fokus belajar. Ya ayolah cari orang lain gitu loh. Masih banyak kok. Masih berapa sih, 20.000? Nggak tahu ya. Tapi kayaknya banyak itu gitu. Makanya yang di DPT 15 ribuan kan. Yang di DPT PPMI lah. Oke. Ini Bik. Yang tak alami sendiri selama 2 tahun ini adalah rasa malas masuk kelas. Oke. Kalau sebentar, kalau kamu sendiri organisasi nggak? Aku organisasi. Oke. Ya, cuma satu. Oh, satu doang. Oke. Tapi di sini aku nggak membawa organisasi. Ini aku menceritakan keresahanku sendiri mungkin ya. Dimana kok rasanya itu malas, kurang semangat nih dalam masuk kelas atau dalam mengikuti talaki dan lain sebagainya. Kira-kira pandangan Fikri gimana nih? Untuk teman-teman yang mungkin malas, kurang bersemangat dan lain sebagainya nih. Oke, aku pengen tanya dulu. Tapi kamu kalau kajian-kajiannya bahasa Indonesia datang nggak? Datang. Acara IKADU ada kajian-kajian bahasa Indonesia datang nggak? Datang. Nah, kadang ini kan aku baru-baru ini menemukan variabel yang sebenarnya udah ditemukan dari itu, cuma orang nggak aware ke sana gitu loh. Apa yang bikin orang malas masuk kelas? Banyak faktor sebenarnya. Karena jaraknya jauh bisa, ya kan? Okay. Kalau aku, alhamdulillah masalah jarak teratasi. Ya, rumahku belakang kampus, guys. Ya. Jadi misal apa ya? Ya ini nggak bisa ditiru, tapi aku apa ya? Sambil scrolling gitu, tiba-tiba ada info dokter gay, dokter datang, ya udah, itu langsung mandi 10 menit doang sampai kelas juga masih ada dokternya. Itu enak banget gitu. Ya. Yeah. Tapi buat yang rumah-rumahnya jauh, ya asyik dan sebagainya, mungkin merasakan gitu ya. Yeah. Jarak ini kayak, aduh kalau udah telat, nanti tinggal satu pelajaran itu nanggung. Ya tapi kalau tinggal di darosah, ya kalau tapi nggak selalu ya, nggak selalu orang tinggal di darosah itu semangat belajar. Tapi bagi yang udah ada semangat belajar, ketika tinggal di darosah lebih semangat lagi. Nah, gitu. Nah itu faktor salah satu ya. Jarak, kemudian juga kelasnya yang full terus, kemudian juga bisa jadi juga nggak ada kawan ya. Banyak ada kan orang-orang yang ya perlu teman gitu. Ya aku alhamdulillah enggak sih, aku nggak perlu teman sih. Aku datang ke sini kan nggak kenal siapa-siapa. Ya sudah. Aku datang ke sini berempat sama Banin ini.
Ikadu berempat. Tiganya Usuluddin coy. Aku syariah sendiri. Ya enggak apa-apa, enggak bodo amat. Nah, terus sama ini, faktor bahasa pasti. Ya. Oke lah. Ada dokter-dokter, ada dosen-dosen yang mungkin pakai bahasa Amiyah. Oke, aku menoleransi hal itu dalam artian wajar ketika orang menjadi malas. Enggak wajar juga sih. Berbahaya juga ngomong wajar ya. Tapi intinya ketika dia struggle, ketika dia menemui dosen-dosen berbahasa Amiyah, ya dia harusnya berusaha buat menyeimbangi dokter itu. Kenapa ya belajar bahasa Arab juga? Belajar terus ya. Tapi oke lah, kalau Amiyah, oke lah, kasus lain. Yang masalah itu fusha kan. Bahasa fusha. Ada dokter-dokter yang pakai bahasa fusha, tapi mahasiswa itu juga paham gitu loh. Nah ini kan berarti masalah dari awal. Maksudnya, apa ya? Orang ke Mesir. Seharusnya nggak Mesir doang. Semua orang yang keluar negeri, hukum pertama yang harus dia penuhi adalah dia bisa bahasanya. Dalam konteks belajar. Kalau wisata ya terserah. Beda lagi. Iya. Oke. Itu. Nah, maksudnya betapa banyak mahasiswa itu yang datang ke sini itu belum bisa bahasa Arab. Yang mana itu berpengaruh banget ke belajar, semangat belajar, ya kan? Karena dia merasa belajar nggak dapat apa-apa, akhirnya dia memilih untuk nggak masuk kelas. Untuk masuk kelas. Akhirnya ya. Alternatifnya apa? Yaudah nanti ikut bimbel aja deh, gitu ya. Apalagi yang mungkin jurusannya syariah, usuluddin, banyak sekali, banyak banget gitu. Ya, kalau bahasa lughah Arabiah nggak sebanyak itu, tapi ada juga ya yang mungkin yang jarang nemu ya jurusan-jurusan yang jangan apa yang dakwah ya kan, itu kan sangat minim bahasa Indo ya. Di Rosalia Islamiyah masih nemu ya, cuman mungkin lebih minim, aku kurang tahu pasarnya seperti apa, tapi yang kelihatan pasti syariah usul gitu. Itu yang menyebabkan orang, nah bisa jadi bimbel ini juga menjadi faktor gitu loh. Ketika bimbel dijadikan sebagai andalan, sebagai prioritas ya, bukan sebagai penunjang, maka ya orang akhirnya akan ya udah ngapain kuliah, orang ada bimbel bahasa Indonesia enak jelasnya. Sudah paham ya. Dan masalahnya realita itu sangat miris ketika kita bisa menemukan ya aku di tengah 4 kadang menemu orang yang diajak ngomong dokter nggak paham atau baca mukoror ya Allah masih belum bisa. Oke lah kalau kita kuning yang agak tinggi mukoror itu kan istilahnya itu mensimpelkan pelajaran ya kan? Terus disimpelkan menjadi bahasa-bahasa yang targetnya udah dipahami. Itu masih ada yang mungkin nggak bisa membaca itu, dan itu cukup miris gitu kan. Itu sih mungkin faktor yaitu di bahasa ya. Oke, berarti mungkin yang perlu disiapkan oleh teman-teman calon mahasiswa baru ini adalah persiapan bahasa mungkin. Benar banget. Oke lah, kalau aku sempat dengar adalah yang bilang orang besar di sini lah, aku nggak mau sebut namanya ya, kata beliau ya harusnya ke Mesir itu udah bisa bahasa Arab harus ya, minimal setengah lah, minimal 5%, atau minimal nahwu wadih, ada yang nggak tahu nahwu wadih ya, nahwu wadih lah, nahwu dasar lah, itu clear lah dia ya. Dan nggak cuma cukup nahwu teman-teman, memperkaya mufradat itu juga perlu. Percuma paham teori, nggak paham, nggak tahu mufradatnya kan itu kan vocabulary atau ya vocabulary dasar-dasar ya, itu dasar yang hari-hari itu. Ya penyusun bahasa itu adalah kata-kata gitu. Nah itu harus pelajari. Kalaupun dia kesini masih belum bisa bahasa Arab dan sudah terlanjur di sini atau benar-benar pengen ke sini, nggak apa-apa, asal tahu diri kan mau belajar. Nah itu ya. Itu titiknya kan. Oke. Ya kalau ternyata nggak bisa bahasa Arab sampai sini juga belajar bahasa Arab, ya apa yang diharapkan gitu loh. Oke, kebayang. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Ini ada pertanyaan dari anonim untuk Fikri. Fikri, apa pandanganmu? Bagaimana kamu melihat dirimu 5 tahun ke depan? Dan metode apa kira-kira yang akan kamu gunakan untuk berdakwah di masyarakat? Jadi mungkin 5 tahun ke depan aku mungkin masih di sini ya, mungkin. Ya karena ya dari aku pribadi masih ada keinginan lanjut S2, dan yang kita tahu S2 itu ya 4 tahun lah ya. 4 tahun itu kalau lancar kan, kalau nggak lancar bisa lebih dari itu ya. Jadi kayaknya aku masih di sini, entah jadi nikah belum ya. Gak tahu. Sudah ada calonnya. Woi, bahas calon enggak ada. Masih di fokus dulu ya, kita fokus terlebih dahulu. Oke. Ini nikah dong nanti. Oke, lanjut teman. 5 tahun lagi ya mungkin masih di sini karena masih ya ada pengen lanjut studi lah. Terus kalau rencana dakwah ke masyarakat ya, yang jelas ya pasti kita dalam berdakwah itu harus menyampaikan sesuai dengan kadar pemahaman target dakwah kita gitu, mad'u kita ya, dengan mad'u kita kan. Kalau di pelajaran majelis dakwah kan di tingkat 3 itu ada kan, yaitu kita harus mura'atu halatal mad'uin gitu. Ya kita harus memperhatikan
keadaan orang yang kita dakwahi, Oke. ya kan? Kalau mereka emang akademisi, kita pakai bahasa akademisi. Kalau kalau mereka orang politik, kita pakai bahasa politis. Ya. Kalau mereka orang-orang awam, ya kita pakai bahasa awam gitu, bahasa bayi gitu ya. Oke. Nah, bahkan kalau bukan kata siapa-siapa sih. Apa ya? Standar kita dalam mengajar kan kita cek ya dulu nih. Mana murid kita yang mungkin bahasanya paling susah pahamnya. Nah, itu yang kita pakai standar buat pengajar gitu. Oke. Terlepas dari ada yang pinter banget kayak Ustadz, ini lambat banget. Ya, kita merhatiin yang paling inilah. Jangan merhatiin antum pinter soalnya kan gitu. Oke. Jadi ya perlu itu memahamkan dengan cara terbaik dan gak usah di semua gitu. Gak usah semua dijelaskan. Untuk orang awam ya. Ya, kayak contoh dia nanya nih, apa hukumnya A? Udah, kita kasih aja jawaban salah satu mazhab yang paling ini Masyhur di situ ya. paling masyhur di sana dan paling mendekati dengan adahnya sana ya, urufnya sana, dan selama tidak keluar dari jalur syariat nggak masalah, kita jelasin aja gitu. Atau biasanya pakai bahasa gampangnya gini Kang, biasanya ada yang bilang ini itu boleh karena gini, tapi ada juga yang bilang gak usah sebut siapa, nggak masalah ya kalau untuk orang awam gitu, itu nggak apa-apa, nggak apa banget gitu. Malah kalau dia contoh nih, itu kalau kalau emang kita mau seriusin semuanya, itu satu kajian 1 jam itu bisa bahas satu tema doang gitu loh. Padahal kan orangnya juga ingin bertanya, ya bahkan lebih. Padahal orang ingin bertanya. Jadi itu kita harus tahu situasi kondisi gitu, dan kita harus banyak-banyak kita belajar gimana cara memahami orang lain gitu ya. Nah, dan itu harus dilatih. Gak bisa dengan dia itu cuman hidupnya belajar doang tanpa pernah ngajarin, tanpa pernah bermuamalah dengan banyak orang, tiba-tiba dia bisa memahami banyak orang. Itu kayaknya ya kayaknya susah deh. Berarti tahapannya adalah setelah belajar untuk mengajarkan. Ya gitu ya. Setelah belajar dia ngajar, atau ini kalau prinsipku dibarengin nggak apa-apa ya, sambil belajar sambil ngajar gitu. Contoh ya kayak budaya kita lah, mabar yang muzakarah bareng ya, bukan mabar ML ya. Oke. Nah itu ya kan itu secara nggak langsung itu sudah menumbuhkan bibit-bibit para pengajar gitu kan, karena kita membagikan kayak kamu ngajar ini, kamu ngajar ini. Nah itu bisa kita lihat sukses atau enggaknya kita mengajar dengan lihat paham nggak nih yang lain. Itu juga penting tuh, kelompok-kelompok mabar itu penting banget tuh ya, kalau memang orientasinya mengajar. Dan apa sih tujuan orang belajar pintar-pintar kalau nggak buat ngajar gitu loh, ya nggak sih? Kebayang. Iya, masa dia pintar sendiri gitu loh, iya kan? Iya. Kayak gitu. Oke. Sebelum kita tutup nih podcast kita ini, udah tutup aja lah, sudah tutup. Masih banyak yang mau diomongin. Nanti aku di episode 5 lagi lah ya, atau episode 10, episode 2 pun boleh. Aduh, jangan yang lain. Jangan dulu ya. Rutin bisa. Ini escape-nya Ustaz Felix 30. Boleh, mungkin nanti bintang utama kita setiap bulan. Aduh. Gimana teman-teman? Setuju nggak? Jangan lagi. Setuju sih. Iya, berbagi. Sebelum ditutup mungkin ya, Fikri. Bisa kasih nasihat lah teruntuk mungkin aku pribadi khususnya dan teman-teman lainnya terkait di Mesir ini sebagai mahasiswa. Apa nasihat apa yang kira-kira harus kita tancapkan di diri kita? Banyak nih segmentasinya juga banyak. Aku coba deh dari 3 deh. Aku punya 3 nasihat ya, dan ini semua berbeda aspek lah ya. Yang pertama nasihat tentang orang-orang yang mau masuk organisasi lah ya. Oke. Ya, aku pengen bilang buat mereka itu, buat kamu, kamu orang-orang yang keren-keren, kamu orang-orang yang keren-keren yang berpotensial ditarik di banyak organisasi. Aku pengen bilang, jangan masuk organisasi kecuali kamu bisa bilang enggak. Kecuali kamu berani bilang enggak. Dalam artian, jangan keenakan. Ya. Sisakan waktu buat dirimu sendiri juga. Ya. Supaya apa? Karena gini, orang kalau udah punya nilai, dia bakal ditarik banyak organisasi. Nah, dan bisa jadi ya, organisasi itu bodo amat kesibukan seperti apa, pokoknya dia pengen kamu ada di sana gitu. Maka ketika kamu belum bisa bilang enggak, ya jangan masuk organisasi. Iya, atau ya kamu akan ngerasain banyak kayak gak enakan mulu. Ya akhirnya ya udah kesana kemari tidak punya waktu buat diri sendiri kan, seperti itu. Itu buat organisasi. Kedua, terkait belajar gitu. Nah, mau sesusah apapun pemahaman kamu ya, karena tiap orang punya tingkat pemahaman beda-beda ya. Mau sesusah apapun, mau semalas apapun ya, senggak suka apapun dengan jurusan yang dia ambil, tetap belajar. Ya. Tetap belajar. Karena kadang paling minimal, walaupun ya kita yakin semua ilmu bermanfaat gitu, tapi walaupun dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya itu dalam kehidupannya nanti, ya
Bisa jadi dia kerja di mana kek, ya kan, yang nggak kepake ilmunya dan sebagainya. Paling enggak itu membentuk mindset dia untuk terus belajar. Ya. Terlepas apapun nanti yang dia ambil, seenggaknya mindset dia, pendirian dia untuk mementingkan belajar itu terbentuk. Kayak Jadi gitu. belajar nomor satu ya. Benar. Jadi apalagi nanti kalau udah punya anak kan, ya kalau kita nggak punya tekad buat belajar, kita nggak rajin belajar, nggak suka belajar, ya gimana cara kita buat nyuruh anak kita belajar? Ya kan? Gimana kita mau memimpin nanti? Benar, kan kita semua bakal jadi pemimpin kan. Boleh. Ya paling ini keluarga lah. Itu yang kedua tentang belajar. Yang ketiga, ya tentang ubudiyah kita gitu loh. Ya kan? Oke, ini poin nomor 3 tapi yang nomor 1 kelihatannya. Harusnya ya. Kenapa diakhirkan? Ya biar dinotis lah. Oke, biar diakhirkan jadi closing sekalian. Gitu. Ya, karena seperti hukum konten gitu ya, nomor 3 gitu ya. Oke. Ibadah ini Kemudian apa ya? Harus ya benar-benar kita pikirkan gitu loh. Kita pedulikan gitu loh. Kita semua tahu Al-Azhar, kita semua orang muslim, kita yakin kita semua di sini nggak ada dayanya kalau nggak karena bantuan Allah gitu. Ya la haula wala quwata illa billah kan seperti itu. Apalagi kita Asy'ari ya Al-Azhar Asy'ari dong, ya kan. Nah, itu ya kita meyakini gitu bahwasanya ya semua ini kehendak Allah gitu. Semua ini kehendak Allah, maka kita nggak berdaya apa-apa, guys. Ya. Kita nggak berdaya apa-apa. Maka karena kita nggak berdaya apa-apa, kalau kita nggak ngandelin Allah, siapa lagi yang bisa andalin? Kita bisa andalin. Ya kan gitu. Ya ibaratnya kamu mau minta tolong ke ibaratnya nih, kamu tahu satu-satunya orang yang bisa nolong kamu itu si A gitu. Tapi kamu nggak datang ke dia gitu loh. Padahal si A udah terbuka, si A ini udah mau nih kayak aku kalau kamu kamu kalau datang ke aku atau di acara misal proposal, kamu minta proposal ke aku bakal kasih gitu. Cuma pertanyaannya, kamu mau nggak? Minta nggak? Oke lah minta. Tapi emang minta sebatas minta kan nggak, harus berlaku baik, ya kan. Dan juga memenuhi perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga ya konsepnya sederhana kayak gitu. Ya gitu kan kita ke Allah gitu loh. Ya kan. Kamu mau lulus tadi di Mesir, tapi masalah ibadah ibadah masing-masing, ya kan. Yang penting mah sholat 5 waktu, ya kan. Nggak apa deh, kodo aja kan ketiduran. Kan rufi al-qalamu an salasin, wa naumu hatta yastayqidu. Ya masa orang itu kan salah. Gitu lah. Jadi ya ayolah gitu. Kita perbaiki juga ibadahnya gitu ya. Juga karena ingat kita nggak sekedar mahasiswa, tapi kita juga seorang muslim. Oke, terima kasih Fikri ya sudah hadir di acara podcast perdana Ikadu Mesir ini. Ini ada namanya nggak, Bang? Tesnya? Nanti akan kita spill di akhir. Oke, nanti spill di akhir. Ya, mungkin spill di opening ininya ya, animationnya. Soalnya efeknya sampai saat ini belum ada namanya. Karena ini pertama. Nah, gitu ya. Ya, terima kasih Fikri sudah hadir. Sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kami, memberikan ilmu-ilmu baru lah yang kita tangkap tadi. Ya, untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan follow untuk podcast-podcast atau berita menarik lainnya. Ya, bersama saya Muhammad Ikmal Syifa Alfat dan teman karib saya, Bolo lah, Fikri Abdul Aziz. Kami pamit undur diri. Ya, terima kasih. Jika ada salah kata itu dari kami, jika ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.